Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Ajar Farm, channel yang mengulas seputaran burung berkicau. Oke kawan-kawan, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi tips tentang pengawetan kroto hingga tahan berbulan-bulan. Oke, yang perlu kita siapkan, kertas, terserah kertasnya, kertas bekas juga tidak apa-apa, yang ukuran lebar A4 atau F4 juga tidak masalah. Kemudian kita siapkan lagi kertas yang kita bagi 4, atau kertas kita yang F4 atau A4 tadi kita bagi 4 nanti untuk membungkus foto. Selanjutnya kita siapkan paralon ukuran setengah, ini nanti gunanya untuk membuat cetakan bungkusnya. Kemudian langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan pembersihan terhadap kroto yang akan kita awetkan. Yang utama perlu kita bersihkan itu adalah indukan-indukan yang berwarna merah. Karena indukan berwarna merah ini mengandung asam dan biasanya juga tidak digunakan oleh burung. Jadi perlu kita bersihkan. Selanjutnya setelah kita bersihkan indukan kroto, itu kita bisa siapkan paralon dan juga kertas yang sudah kita bagi 4 tadi, 4 kertas tadi, kita gulungkan di paralon dengan ada tersisa seperti ini. Ada sisa, kemudian kita tekuk sehingga membentuk wadah kecil ya. Setelah terbentuk seperti ini, kita masukkan kroto ke dalam bungkus yang telah kita siapkan. Kemudian kita tutup bagian atasnya dengan kertas lagi. Jadi ini kita tidak memerlukan tambahan staples atau apa ya, langsung ditutup di atasnya. Tapi sebelum ditutup itu dipadatkan sedikit supaya di dalam itu tidak berongga dan bisa mengefisienkan tempat penyimpanan. Nah, setelah semuanya terbungkus, itu kita masukkan ke dalam Tupperware. Nah, Tupperware ini sebelum kita masukkan kroto yang telah kita bungkus, itu kita lapisi dengan kertas di bagian bawah dan sampingnya. Kegunaannya adalah untuk menyerap kelembapan yang ada di dalam wadah. Nah, setelah kita masukkan semuanya, itu kita tutup dan kita bisa masukkan ke dalam freezer. Oke teman-teman, selain dengan cara ini yang menggunakan kulkas ya. Bagi teman-teman yang tidak punya kulkas, itu bisa melakukan pengawetan kroto. Tapi mungkin jarak pakainya itu tidak selama ketika menggunakan kulkas. Syaratnya, kalau kita melakukan pengawetan tanpa kulkas, itu kita sisakan indukan yang banyak. Jadi indukannya agak banyak, kita taruh dalam wadah besar, terus kita gantung di luar dan kita kasih dedaunan. Nah, itu setiap hari bisa diberikan kepada burung kesayangan kita dalam keadaan segar. Tapi kelemahannya setiap hari jumlah kroto kita akan berkurang karena telur-telur kroto itu akan menetas menjadi indukan di wadah tersebut. Nah, kalau muncul pertanyaan, Om, kalau di dalam kulkas nanti nutrisinya akan berkurang. Nah, masalah nutrisi itu saya tidak bisa memberikan penjelasan lebih karena saya tidak punya alat untuk ngecek kandungan nutrisi dalam kroto. Tetapi yang saya contoh adalah misalkan nelayan ataupun dari pabrik-pabrik pengolahan daging itu biasanya melakukan pembekuan kepada daging-dagingnya. Jadi dari hal tersebut saya beranggapan bahwa kroto pun ketika dibekukan itu juga tidak akan masalah. Kemudian untuk pemberiannya itu bisa kita ambil dari wadah ya. Kita ambil dari wadah, kemudian kita hangatkan. Itu entah hangatnya matahari atau cukup ditaruh di ruangan selama 1-2 jam baru bisa kita berikan kepada burung kesayangan kita. Pembungkusan kroto dalam wadah-wadah kecil ini tujuannya adalah agar kroto tidak rusak. Jadi kalau teman-teman itu menyimpan di dalam kulkas walaupun di dalam freezer, tapi kalau dalam satu wadah yang sama itu dalam setiap pengambilan kroto itu akan ada kroto yang rusak sehingga kroto akan cepat busuk dan menjadi hitam.
Tapi kalau dalam wadah kecil kecil seperti yang saya contohkan ini, kita bisa mengambil seperlunya saja. Jadi yang kita keluarkan itu hanya yang akan kita berikan kepada burung kesayangan kita. Jadi tidak akan merusak kroto-kroto di wadah yang lain. Oke, kawan-kawan, gitulah sedikit tips dari saya tentang pengawetan kroto bertahan hingga berbulan-bulan. Terima kasih yang sudah menyimak hingga akhir dan terima kasih juga yang sudah like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.